selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Pada saat ini bersyukur di hari Selasa ini kita boleh bersama-sama bersekutu melalui rekaman Sarota kita pada pagi hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita membaca firman Tuhan pagi ini, mari kita minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih setia yang Engkau berikan pada kami. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu sebelum melakukan tugas dan aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau yang memberkati kami agar kami dapat merenungkan firman-Mu ini dan juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 119. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita disapa oleh tema manfaat mencintai Taurat Tuhan. Nah, kira-kira bagaimana perasaan kita kalau membaca teks atau chat WhatsApp ya, di akun medsos, di WhatsApp atau di Facebook, di YouTube, yang diakhiri dengan emotikon sedih, sedih, murung. Nah, atau sebaliknya. Kira-kira bagaimana perasaan saudara saat melihat emotikon senyum? Ya. Berapa lama waktu yang kita habiskan untuk membaca ratusan atau ribuan notifikasi? Biasanya di handphone itu ada datanya bahwa handphone ini ready atau nyala terus berapa jam. Nah, boleh nanti Bapak Ibu lihat. Nah, lalu akhirnya ya dihapus juga untuk notif-notif itu yang masuk. Nah, turun naiknya suasana batin ternyata tidak dapat dikendalikan bila kita hanya terpaku dan pasrah membaca pesan-pesan sekiranya sampah yang masuk di akun medsos kita. Ketika hati sedang kosong, tidak berprinsip atau tanpa dasar keyakinan, kita seperti daun yang terbawa arus tanpa arah, diombang-ambingkan pesan-pesan yang membanjiri akun kita. Apalagi kalau misalnya ada hoax di mana-mana, mungkin ada pertengkaran yang terjadi 5 tahun lalu terus di-up lagi, lalu bisa-bisa menjadi trigger kita untuk emosi. Nah, ternyata tidak demikian jika kita membaca titah, pesan atau perintah yang kita yakini dan cintai. Gemar pada perintah Tuhan dan sabdanya itulah yang memberi kabar sukacita bagi hati, jiwa serta menyehatkan pikiran kita. Keadaan dapat berubah turun naik, tetapi mencintai firman Tuhan menghasilkan kebahagiaan dan rasa syukur yang meneguhkan hati kita.
Nah, jika seseorang menginginkan berkat Tuhan, maka ia harus tulus mencari Tuhan. Nah, hal ini tampak melalui keyakinan berpegang pada ketetapannya, mencintai Dia dengan segenap hati dan suka mengamat-amati segala perintahnya. Karena sesungguhnya belajar hukum dan keadilan malah tidak membebani, tetapi justru menghasilkan rasa syukur kepada Allah kendati keadaan berubah-ubah. Hidup ini terlalu singkat untuk dijejali dengan membaca pesan-pesan atau notifikasi yang sampah, yang tumpah ruah di gawai kita, di gadget kita. Karena itu, jika kita sungguh-sungguh ingin menghidupi kehendak Tuhan, maka biasakan ambil waktu untuk merenungkan dan membatinkan firman Tuhan, lalu melakukannya sebagai bagian hidup yang membahagiakan. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Baik Bapak Ibu yang kekasih, pada saat ini kita akan bersyukur pada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, bersyukur Tuhan bahwa pada saat ini Engkau boleh mengagumkan kami di dalam tidur kami yang lelap. Pada saat ini Tuhan kami bersyukur bahwa firman-Mu pada pagi hari ini yang sungguh-sungguh menyapa hati kami, membuat kami tersadar kembali bahwa mencintai firman Tuhan di dalam hati, di dalam kehidupan adalah sebagai dasar, sebagai pondasi kehidupan agar hidup kami tidak terombang-ambing. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Engkau yang menolong kami, Engkau yang memampukan kami agar firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekiranya ada hal-hal yang membuat kami akan jauh daripada-Mu Tuhan, Engkau yang kiranya mengetuk pintu hati kami agar kami segera tersadar dan kembali ke jalan Tuhan. Ya Allah Bapa kami ke dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk kegiatan kami pada hari ini. Engkau yang memberkati segala kegiatan kami. Ada yang akan memulai usaha, ada yang akan pergi bekerja. Engkau yang memberkati Tuhan. Segala pekerjaan, segala usaha yang boleh setiap jemaat-Mu lakukan, kiranya dapat berhasil. Dan semua berkat-berkat yang mereka peroleh itu untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan pribadi kami masing-masing. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami juga teringat bahwa mungkin ada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Engkau kiranya menjamah bagian tubuh yang sakit, agar kiranya mereka dapat boleh sembuh, dan makanan, minuman, obat-obatan, juga tenaga medis dapat menjadi alat untuk kesembuhan yang diperoleh oleh saudara-saudara kami yang sedang sakit. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, inilah doa syukur kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dan demikianlah renungan sarota kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.